Halo, perkenalkan nama saya Robi Abismanan dengan NIM 10106240004. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Akila Min Amrina Rosyada dengan NIM 10106243007. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Masaputra dengan NIM 10106240005. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Renal Gifari dengan NIM 1010624000057. Pemirsa, tumpukan sampah yang sudah menggunung selama bertahun-tahun menghampar di tengah pemukiman warga di Kelurahan Jaka Sampurna, Bekasi, Jawa Barat. Kurangnya kesadaran terhadap bahaya membuang sampah sembarang. Aliran Sungai Cilengsi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat tercemar hingga berwarna hitam pekat dan berbusa serta menimbulkan bau menyengat. Tumpukan puluhan ton sampah memenuhi bibir pantai Talanca, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Warga di Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sejak bertahun-tahun menghadapi polusi udara yang parah. Kualitas udara di Jakarta dalam seminggu terakhir memburuk karena polusi. Ya, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia melaporkan peningkatan kasus penyakit pernafasan terkait polusi, termasuk infeksi saluran pernafasan atas di ibu kota Jakarta. Terkait kualitas udara di Jakarta yang tidak sehat dalam beberapa pekan terakhir. Nah, jadi kelompok kami ini akan menjelaskan bagaimana caranya mengatasi polusi pada zaman sekarang. Sebelum lanjut kepada materinya, jadi kita itu harus mengetahui terlebih dahulu apa itu polusi. Nah, jadi polusi ini adalah masuknya zat, energi atau komponen-komponen lain ke dalam lingkungan yang menyebabkan kerugian atau kerusakan pada makhluk hidup dan ekosistem. Nah, polusi ini dapat berasal dari aktivitas manusia maupun alam. Dan jenisnya juga itu ada polusi udara, polusi air, polusi tanah, dan polusi suara. Nah, selanjutnya ini ada jenis-jenis polusi. Nah, jenis yang pertama ini adalah polusi udara yang disebabkan oleh emisi gas yang berbahaya seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, dan nitrogen oksida. Lalu jenis yang kedua adalah polusi air. Nah, akibatnya limbah industri, domestik, dan pertanian yang mencemari sumber air. Lalu jenis ketiga polusi tanah terjadi akibat pembangunan limbah padat dan penggunaan pestisida yang berlebihan. Lalu jenis yang terakhir polusi suara yang diakibatkan oleh kebisingan dari kendaraan mesin dan aktivitas industri. Nah, di sini saya akan menyebutkan dampak polusi. Ada 3. Yang satu, kesehatan. Disebabkan oleh apa? Penyakit pernapasan, kanker, gangguan pencernaan, hingga gangguan pendengaran. Yang kedua, lingkungan, kerusakan ekosistem, perubahan iklim, dan punahnya spesies yang langka. Nomor ketiga, ekonomi. Biaya kesehatan semakin meningkat, kerugian di sektor pertanian semakin turun, dan penurunan pariwisata. Sekian. Adapun berikut yaitu contoh langkah konkret untuk mengatasi polusi di berbagai bidang, yaitu 1. Polusi udara. Contoh langkahnya ya, penggunaan transportasi umum di kota besar seperti Jakarta. Pemerintah menyediakan bus Transjakarta, MRT, dan LRT untuk mengatasi atau mengurangi emisi kendaraan pribadi. Penghijauan kota. Contoh lain adalah Taman Hutan Kota GBK di Jakarta yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau untuk menyerap polutan udara. Industri ramah lingkungan. Perusahaan seperti Tesla memproduksi kendaraan listrik yang tidak menghasilkan emisi. Kedua, polusi air. Adapun contoh langkahnya yaitu 1. Pengelolaan limbah. Industri di kawasan Cikarang diwajibkan memasang instalasi pengolahan air limbah atau IPA sebelum membuang air ke sungai. Aksi masyarakat.
Gerakan membersihkan sampah di laut seperti yang dilakukan oleh komunitas Diverse Clean Action di Kepulauan Seribu atau yang lagi sekarang ini Pandawara. Terus pemerintah, program Citarum Harum di Jawa Barat bertujuan membersihkan sungai Citarum yang sebelumnya tercemar berat. Yang ketiga, yaitu polusi, mengatasi dengan polusi tanah. Contoh langkah daur ulang. Program Bank Sampah di Yogyakarta mengajarkan masyarakat memilah sampah organik dan anorganik untuk didaur ulang. Pertanian organik. Petani di Bali mulai menerapkan pertanian organik tanpa pestisida kimia untuk menjaga kualitas tanah. Restorasi tanah. Beberapa wilayah bekas tambang di Kalimantan telah direhabilitasi dengan menanam kembali vegetasi asli. Dan yang keempat, polusi suara. Adapun contoh langkahnya dengan zona bebas bising. Bandara Soekarno-Hatta menggunakan teknologi peredam suara untuk meminimalkan kebisingan pesawat di area pemukiman sekitarnya. Terus penanaman vegetasi, pembangunan jalur hijau di sepanjang jalan tol untuk meredam suara kendaraan. Pembatasan waktu operasional. Di beberapa kota, kendaraan berat dilarang melintas pada malam hari untuk mengurangi kebisingan pada jalan umum. Cara mengatasi polusi membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Berikut adalah peran masing-masing. Pertama, peran pemerintah. 1. Membuat dan menegakkan regulasi. Mengeluarkan undang-undang tentang lingkungan hidup seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Memberikan sanksi tegas kepada pelaku pencemaran lingkungan. Yang kedua, mendorong teknologi ramah lingkungan. Mendorong penggunaan teknologi yang mengurangi emisi polutan dan juga memberikan insentif untuk perusahaan yang menerapkan proses produksi ramah lingkungan. Yang ketiga, menyediakan infrastruktur pengelolaan limbah. Membangun fasilitas pengelolaan limbah yang efektif dan juga mendorong daur ulang melalui pengelolaan sampah terpadu. Keempat, edukasi dan sosialisasi. Mengadakan kampanye tentang bahaya polusi dan cara pencegahannya, dan juga mendidik masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Yang kelima, kerjasama internasional. Bergabung dalam perjanjian global seperti Paris Agreement untuk mengurangi emisi karbon dan polusi global. Lalu, untuk peran masyarakat. Yang pertama, yaitu mengurangi sampah, mempraktikkan gaya hidup minim sampah, dan juga tidak membuang limbah sembarangan ke sungai, tanah, atau udara. Yang kedua, menghemat energi, mengurangi konsumsi listrik dan bahan bakar yang berlebihan, dan menggunakan transportasi umum atau kendaraan ramah lingkungan. Yang ketiga, ikut serta dalam program lingkungan, berpartisipasi dalam kegiatan reboisasi atau penghijauan, dan juga mendukung program pemerintah seperti bank sampah atau energi bersih. Yang keempat, meningkatkan kesadaran dan mengedukasi orang lain, mengajak keluarga dan teman untuk peduli terhadap lingkungan, juga menjadi teladan dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Yang kelima, melaporkan pencemaran. Melaporkan tindakan pencemaran lingkungan kepada pihak berwenang. Kerjasama yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Cukup sekian dari penjelasan kelompok kami yang bertentangan tadi mencegah polusi udara pada zaman sekarang. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.